Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada guru kita bersama Kiai Haji Mu'tasim Billah dan para romo-romo Kiai, terutama Kiai Mu'tasim yang telah berhusnudzon kepada saya, husnudzon yang sangat tinggi. Sebetulnya saya tidak seperti apa yang beliau ucapkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi terkabul juga untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa seperti apa yang disangka beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap majelis di situ pasti mempunyai rahasia. Pasti. Tidak ada majelis yang tidak ada rahasianya kecuali majelis yang tidak bermanfaat. Setiap majelis khatmil Quran, majelis sholawat, majelis dzikir, majelis istilahnya mujahadah dan sebagainya, itu pasti di dalamnya dihadiri oleh para sholihin, dihadiri oleh orang yang kita sebut tawassul atau kitab yang kita baca. Sebagaimana ayah saya menyampaikan kepada saya, sewaktu kamu membaca kitab apapun, kamu yakini bahwa lesan kamu itu dipinjam oleh muallif kitab itu tadi. Paham ya? Jadi sewaktu saya membaca Simtud Duror, berarti lesan saya dipinjam oleh Habib Ali untuk membacakan Simtud Duror. Sewaktu saya membaca Ihya Ulumuddin, berarti lesan saya dipinjam oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Jadi itu salah satu adab daripada para ulama dalam membaca kitab dan Al-Qur'an, kitab dan ilmu-ilmu yang kita baca. Jadi dia tidak ada merasa sombong, karena sebenarnya bukan saya yang membaca mereka langsung, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi. Kalau membaca kitab Imam Bukhari, waqala radhiyallahu anhu, selalu disampaikan begitu. Jadi beliau yang diridhoi Allah telah menyampaikan haddatsani kan ini. Kadang begitu kita baca. Gunanya apa? Untuk menghilangkan rasa sombong, bahwa ini bukan kamu yang berbicara adalah orang yang memberi ilmu kepada kamu. Itu adab dalam kita belajar. Setiap sebelum kita belajar atau membaca kitab, kita selalu membacakan Fatihah. Seperti tadi kitab Simtud Duror kita bacakan Fatihah untuk Habib Ali. Gunanya apa? Gunanya kita jangan merasa bahwa kita yang hebat. Yang hebat adalah Habib Ali. Sewaktu kita membaca apapun, kitab apapun yang kita baca, kita harus yakin bukan kita yang pandai adalah orang yang mengarang kitab itu tadi. Wa qala radhiyallahu anhu, terus baru dibaca kitabnya. Itu cara ayah saya untuk mengajar kepada kita semuanya, dan itu cara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya orang tidak ada rasa sombong bahwa ini saya. Seperti tadi guru kita mengatakan bahwa saya dalam waktu 11 menit, saya yakin bukan saya, karena ada kekuatan-kekuatan tertentu di dalam majelis itu yang meminjam lesan saya atau pikiran saya untuk saya menulis, mengarang tadi syair-syair tadi ini tadi. Itu salah satu ilmu bagi kita untuk mengerti bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Kalian adalah orang yang hanya meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan perjuangan para sahabat serta perjuangan para ulama dan para aulia. Karena kita tidak tergolong mereka, tetapi kita alhamdulillah dipakai oleh mereka. Kita bukan golongan sahabat Nabi Muhammad, tetapi kita dipakai oleh para sahabat Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad. Ini satu keberuntungan. Saya bukan Mbah Mufid, tetapi saya dipakai oleh Mbah Mufid untuk mengenalkan Rasulullah SAW kepada seluruh santri Mbah Mufid. Jadi bukan saya. Jadi ini adalah keinginan orang-orang tua.
yang telah meninggalkan kita, yang dengan sendirinya Allah yang menggerakkan hingga kita dikumpulkan di satu majelis, dan majelis itu adalah majelis mereka. Bukan majelis saya atau majelis guru kita Gus Tasim, bukan. Ini adalah majelis orang-orang tua kita sampai ke Rasul Muhammad SAW. Dari Mbah Mufid, dari Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman terus sampai Muhammad SAW. Ini keberuntungan. Dan di setiap majelis itu ada sesuatu yang kadang kita tidak nampak dan kita tidak melihatnya dan tidak merasakan. Ada yang merasakan, ada yang tidak. Dikatakan di dalam syair Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syu'il dana Mustafa hadir, gitu. Beliau sampai mengatakan, hei ini loh, lihat bahwa Nabi Muhammad hadir. Ada yang melihat, ada yang tidak. Itu luar biasa. Jadi memang bagi yang tidak melihat, dia pun juga melihat. Siapa? Melihat orang yang melihat. Kan dia tidak melihat langsung. Tetapi ada orang yang melihat langsung. Orang yang melihat langsung itu dilihat oleh orang yang tidak melihat langsung. Dia mempunyai pahala yang sama. Makanya itu nikmatnya majelis. Bakhit man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Untung orang-orang yang melihat, orang-orang yang pernah melihat orang-orang yang baik. Contoh yang paling gampang, kalian belum pernah melihat ayah saya secara langsung. Ayah saya meninggal tahun 81. Mungkin ada yang belum lahir. Ayah saya meninggal, Anda belum lahir. Tapi Anda kepingin berjumpa ayah saya, lihat wajah saya seperti melihat wajah ayah saya. Saya belum pernah berjumpa langsung dengan Mbah Mufid. Saya lihat wajah Gus Tasim seperti melihat Mbah Mufid terus sampai ke atas. Itu indahnya Islam. Sungguh beruntung orang-orang yang pernah melihat orang-orang yang pernah melihat orang-orang sampai ke Rasul Muhammad SAW. Lah bagaimana kalian melihat orang yang menjadi pewaris Rasulullah? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama ini pewaris Rasul. Jenengan melihat langsung pewaris Rasulullah. Akhirnya jenengan, kenapa? Untung dikatakan untung karena jenengan melihat wajah yang luar biasa ini. Muhammad SAW melalui para kiai-kiai yang ada dan para habaib sebagai dzurriyyah. Kalau para kiai yang bukan keturunan Nabi, dia adalah pewaris Nabi dari ilmu. Mereka juga pewaris Nabi. Mempunyai kedudukan tinggi di sisi Nabi karena ilmu yang dimiliki. Kalau ahlul bait, kalau dia berilmu, dia mempunyai dua warisan. Warisan ilmu dan warisan nasab. Kalau dia tidak berilmu, dia mendapatkan warisan nasab ini tadi. Jadi luar biasa. Di majelis ini bukan saya membanggakan diri saya. Jenengan semua berjumpa dengan orang yang mempunyai warisan secara ilmu dan mempunyai warisan secara nasab. Nikmat. Kalau sudah berjumpa dengan perjumpaan di dunia ini, mustahil tidak berjumpa dengan perjumpaan di akhirat. Karena perjumpaan itu pasti akan meninggalkan bekas. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi di dalam hati kita sudah ada bekas kecintaan dengan yang kita cintai, Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Soalnya sewaktu kita, ya Nabi salam alaika, di situ hati ini tergetar. Tashwiqan lisami'in. Kata Habib Ali. Habib Ali mengatakan orang-orang yang mendengar ya Nabi salam alaika, hatinya pasti tergetar karena mereka adalah orang-orang mukmin yang khusus. Bagi orang mukmin muslim yang tidak khusus, dia tidak akan tergetar. Karena apa? Karena tidak ada kontak dalam dirinya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia menjalankan syariat, dia menjalankan aturan, tetapi tidak pernah berjumpa dengan yang membuat aturan. Sekarang misalnya kita ini diperintah oleh Bapak Presiden kita untuk melakukan ini dan itu, kita lakukan. Tetapi melakukannya itu tidak bisa menjadikan satu hati kita ini senang banget karena kita tidak melihat wajah Presiden itu.
Nah sekarang bagaimana kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad? Betul, kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tetapi kita pernah melihat orang yang sudah pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Pasti tidak mungkin dari sini ini satu tidak pernah melihat, tidak mungkin. Pasti ada yang melihat, cuman mungkin rahasia. Karena mimpi itu kalau bisa tidak diceritakan kepada siapapun. Mimpi tentang Rasul atau mimpi tentang para wali, kata Guru Zaini Martapura, itu kalau bisa mimpi itu dirahasiakan. Kalau memang harus sampai terucap, itu ucapkan kepada orang yang amat sangat bisa menyimpan rahasia. Dan niatnya pun juga bukan niat untuk pamer kepada orang tersebut bahwa saya telah berjumpa A, berjumpa dengan B. Tidak niat itu. Ini memang sulit. Kalau kita bisa merahasiakan itu, kita akan mendapatkan rahasia dari guru atau orang yang kita impikan tadi. Apalagi kalau mimpinya bohong, na'udzubillah min dzalik. Tidak berjumpa Rasulullah, bilang berjumpa Rasul. Ini dosa besar. Dosa besar. Dan kita tidak perlu bangga dengan mimpi yang kita impikan, kecuali kita bisa sampaikan kepada orang yang paling dekat dengan kita, yang bisa menyimpan rahasia dan bisa menasihati kita. Mimpi itu bukan tidak mungkin, pasti bisa terjadi. Dikatakan pula setiap majelis seperti ini 40 yang hadir itu ada satu wali di situ yang doanya didengar oleh Allah. Ini berapa ribu, seribuan, berapa wali sudah di sini. Nah, kita tidak termasuk wali, berkat wali-wali yang hadir itu. Tadi Allah mengabulkan doa yang memimpin majelis. Jadi belum tentu yang memimpin majelis ini wali. Walinya itu justru mungkin mereka-mereka yang tidak tampak, justru di situ ada kegiatan, ada kewilayahan. Dan wilayahnya mungkin dia juga tidak tahu orang itu bahwa dirinya wali. Itu medeni malah. Jadi kalau ada orang tidak tahu dirinya wali, ya, itu kadang kita juga tidak tahu dia wali, itu malah mumet ke. Jadi nanti akhirnya kita kalau kurang ajar kan tidak boleh, apalagi sama wali. Sama biasa aja tidak boleh, apalagi wali itu. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk husnudzon kepada siapapun makhluk itu. Kalau kita husnudzon sebesar husnudzon kita tadi, insya Allah kita akan dapat sebesar husnudzon itu juga. Jadi kita kalau husnudzon kepada fulan seperti Gus Tasim tadi, husnudzonnya kegedean ning kula. Luar biasa nih. Saya nganti bingung nih kena tak uculi mamahku misalnya. Gus Tasim ini Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan apa yang menjadi hajat Gus Tasim tadi. Saya ini merasa bahwa saya gembira. Dan saya merasa bahwa saya setiap Selasa itu termasuk hari yang saya nanti-nantikan. Bukan masalahku sing teko wong wedok lho, aja kok salahan. Allah padune sing teko wong wedok, bukan. Wedok dan tidak wedok itu tidak terlihat. Yang terlihat di situ hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ketok awakmu yo, ora ketok kabeh. Sing ketok ini Kanjeng Nabi, inilah Rasulullah, majelis Rasulullah, tempat Rasulullah. Itu yang diangen-angen. Jadi setiap majelis selawat itu angen-angen bahwa kamu ini menghadiri majelis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bayangkan kamu nanti di surga kamu berbondong-bondong seperti ini serasa nyewa bis nih. Wis langsung sampai menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang biasa ya Nabi salam alaika, semua teriak, Rasulullah manggil, mari ha analaha, ha analaha. Mari ayo wong pandanaran kene. Cahayu-ayu kabeh kene. Bismillah. Masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Kok bisa kok wani-wani menjenengan kok nyanjangi orang-orang ini masuk surga? Siapa bilang tidak berani? Saya berani mengatakan kalian surga karena di kalian ini ada rasa cinta. Wong ini Nabi Muhammad yang mengatakan anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Qur'an. Jadi dengan cara cinta, dengan landasan cinta, kalian pasti bersama kekasih kalian. Wong kekasih itu kurang lebih lawak mungkin ngeyel-ngeyel sidik karo kekasih itu sama kasih dimaafkan kok. Saya sama istri saya, ini kebetulan istri saya ada di sini. Jadi wanita tak rasani. Aja ndok intip-intip ora ketok wong. Tetep wong mbok intip ya ora ketok. Ya, jadi sewaktu ada kurang-kurang sedikit jadi dimaafkan, diridhoi, gara kurang-kurang akeh kurange, diridhoi gara-gara apa? Cinta.
Kalau tidak cinta, bener we disalahkan. Nah itu loh makanya golek kunci jalur cinta menuju Allah dan menuju Rasul Muhammad SAW. Cinta menuju Allah melalui Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad melalui ahli baitin Nabi Muhammad, melalui pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Jangan sampai terbetik di dalam hati kita sedikit pun rasa benci dengan para ulama dan para habaib. Jangan. Walaupun tidak cocok. Walaupun tidak cocok urusanmu. Kita sebagai warga negara Pondok Pesantren Pandanaran khususan ya, warga negara Semanggi umumnya nggonku ngene ya. Ojo nganti jangan sampai kita ini gampang terpancing ada sesuatu yang tidak baik. Jangan. Resi ono hatimu. Dikatakan di dalam qasidahnya Mbah Mufid yang diartikan wa galbaka nadzifhu. Lah itu resi ono hatimu. Narrijisi wadara, dari kotoran-kotoran. Penuhi husnudzon. Insyaallah kalau jenengan husnudzon sama Allah full, aku ki husnudzon Gusti Allah pasti gak ibu aku ganteng soleh. Wis yakin wae. Kula teko dhewe sing ganteng karo soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya datang kemari untuk melamar anak Bapak. Saya juga santri Pandanaran. Kebetulan saya ingin dengan putri santri Pandanaran. Putri Bapak adalah santri Pandanaran. Saya datang untuk melamar. Lah Bapak yo waras. Siap. Pandanaran iya siap. Engko nikahan ning nggon Bustanul Asyikin ngono langsung. Dadi wis aja bingung-bingung. Husnudzon yang besar. Jangan orang pondok pesantren itu kakain suudon. Aku engko gede dadi apa engko piye kalah kakain ruwet. Bismillah pamit karo Gusti Allah. Ya Allah, berilah kepada kami sesuatu yang baik dan kami yakin Engkau pasti Tuhan yang maha baik yang akan memberikan kepada kami semua bentuk kebaikan. Ngoten mawon nggih. Adik-adikku putra-putriku. Gusti mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ya, insyaallah nanti ini kita tutup doa. Mudah-mudahan kita terima kasih Bu Nyai semuanya. Di sini insyaallah jazakumullah khair. Bu Nyai Zainal sudah datang. Enten. Alhamdulillah soalnya saya kita kelihatan putranya di situ. Aktif juga itu alhamdulillah masyaallah. Dan sedaya segala matur nuwun semua keluarga besar daripada Pondok Pandanaran nggih.